Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu termasuk nabi dan rasul pilihan karena ketabahan dan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Hal ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Meski keadaan umat Nabi Nuh alaihissalam penuh dengan kekufuran, tetapi Nabi Nuh tetap berusaha untuk menyampaikan risalah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk disampaikan kepada umat dengan segenap kemampuannya. Dalam menyampaikan dakwahnya, Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya dengan penuh bijaksana dan tutur bahasa yang sangat halus, meskipun umatnya banyak yang membangkang, termasuk salah satunya adalah Kan'an. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyerukan tauhid pada Bani Rasyib yang pada saat itu terjerumus ke dalam kesyirikan seperti menyembah berhala berupa patung-patung, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa, Yakhud, Ya'uq, dan Nasr. Pada awalnya, Bani Rasyib sendiri adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 5 laki-laki soleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk sekitar. Suatu waktu, kelimanya meninggal. Orang-orang Bani Rasyib merasa kehilangan sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun, semakin lama, perlakuan Bani Rasyib semakin menyimpang yang menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Hingga beberapa generasi, mereka telah jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh hidup di antara mereka untuk memberikan peringatan supaya kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ajakan Nabi Nuh tidak membuahkan hasil, bahkan mereka semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Orang Bani Rasyib juga menghina dan mencemooh dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Tantangan ini pun menjadi semakin berat hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah setelah berbagai upaya yang telah dilakukannya dan pengikutnya yang beriman. Manusia hanya berusaha sekuat kemampuan, sedangkan keberhasilan atau kegagalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan Nabi Nuh baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam tidak mendapat sambutan yang baik dari penduduk Bani Rasyib. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai seorang pendusta. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera untuk mengangkut orang-orang yang beriman beserta sepasang hewan. Dan Allah menyebutkan bahwa mereka yang tidak beriman akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat kami. Maka perhatikanlah hari dalam beberapa tahun proses pembuatannya pun Nabi Nuh mendapatkan cemooh dari orang-orang. Atas perintah Allah, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bahu-membahu untuk membuat bahtera dari kayu sepanjang. Setelah bahtera itu selesai dibuat dan tanda-tanda banjir besar bakal datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Dan tak lama kemudian, langit semakin mendung, hujan pun turun dengan lebat, disertai dengan kilat dan angin kencang. Perlahan, air bah pun mulai menenggelamkan daratan hingga membinasakan penduduk Bani Rasyib yang kufur. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi Nuh sempat mengajak istri dan putranya yang durhaka untuk naik ke bahtera. Namun mereka menolak, dan Nabi Nuh pun meminta ampun kepada Allah dan mengikhlaskan keluarganya masuk ke dalam golongan kafir. Sementara setelah air surut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai
kehidupan yang baru. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, kita bisa mengajarkan kepada diri kita, keluarga kita, tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, janji Allah adalah benar dan akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.